kembali lagi bersama saya Yvonne, konselor menyusui dan juga instruktur pijat bayi internasional IAIM. Nah, pada topik YouTube kali ini saya mau membahas mengenai dasar-dasar menyusui. Tentunya menyusui bayi itu seperti keterampilan baru ya bagi sebagian orang. Mungkin membutuhkan waktu dan latihan. Dan di sini saya mau bantu mami semua untuk mami bisa punya keterampilan yang lebih baik dalam menyusui. Kita akan pelajari bagaimana ASI itu diproduksi, kapan harus menyusui, kemudian berapa lama bayi menyusu, dan masih banyak lagi. Karena itu tonton terus video YouTube saya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update video yang terbaru. Oke, yang pertama, berapa banyak sih ASI yang dibutuhkan oleh bayi saya? Nah, perut bayi itu kecil, jadi dia tidak perlu banyak ASI. Nah, tapi mami juga harus tetap sering menyusui bayi mami 8-12 kali dalam periode 24 jam. Memberi bayi mami makan secara sering itu akan baik bagi bayi mami. Dan juga itu akan membantu mami untuk memerintahkan prolaktin di dalam tubuh mami terus memproduksi ASI. Bagaimana sih caranya kita tahu sebagai ibu, oh bayiku nih udah cukup ASI nih? Nah, salah satu tandanya adalah dengan memperhatikan BAK bayi. BAK bayi paling tidak dalam 24 jam minim adalah 6 kali. Lalu ada tanda-tanda lain yang bisa mami lihat, seperti bayi telah puas menyusu, kemudian payudara mami mungkin terasa lebih lembut, terus bayi mami menyusu setidaknya 8-12 kali dalam 24 jam, termasuk di malam hari, dan berat badan bayi mami bertambah sesuai dengan kurva KMS. Nah, untuk selanjutnya, berapa banyak ASI yang dibutuhkan bayi akan berubah seiring dengan pertumbuhan bayi itu tersebut. Dan tentunya tubuh kita akan menyesuaikan juga kok. Tubuh kita akan menyesuaikan dengan perubahan yang dialami oleh bayi. Dan jika bayi mengalami lonjakan pertumbuhan atau yang sering kita kenal dengan istilah growth spurt, nah bayi mungkin ingin menyusu lebih sering atau jangka waktu yang lebih lama. Banyak para ibu yang khawatir kadang, aduh bayiku mengalami growth spurt nih, aku harus apa ya? Aduh gimana ya, ini ASIku kurang, bayiku masih rewel terus. Nah, ketika seorang ibu ini dia bisa tenang, sebenarnya pada masa growth spurt tubuh ibu ini juga akan menyesuaikan dengan fase yang sedang dialami oleh bayi. Yang penting adalah menyusui selama dan sesering mungkin yang diinginkan bayi dan membiarkan bayi menyusu sampai dia puas. Kemudian kita akan pelajari nih selanjutnya, yang penting banget, bagaimana ASI dibuat. Ayo, ada yang sudah tahu belum bagaimana ASI dibuat? Gimana ya caranya ASI dibuat? Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya ASI dibuat. Sebenarnya selama kehamilan, payudara kita ini udah siap-siap untuk memproduksi ASI. Jadi saat jaringan pembuat susu itu tumbuh dengan cepat, mungkin kita akan melihat perubahan di payudara kita. Misalnya payudaranya jadi lebih penuh, lebih lembut, dan setelah melahirkan, hormon kehamilan akan turun lebih rendah yang kemudian akan membantu hormon laktasi, hormon prolaktin untuk dilepaskan. Prolaktin ini tugasnya ngapain? Prolaktin ini tugasnya mengirimkan pesan yang memberitahu payudara mami untuk membuat ASI. Hormon mami dan juga isapan bayi mami di payudara menyebabkan tubuh mami itu akan memproduksi ASI selalu. Semakin sering bayi menyusu, maka semakin banyak ASI yang akan dihasilkan di payudara kita. Saat bayi menyusu ada hormon lain juga loh ternyata selain hormon prolaktin, yaitu hormon oksitosin. Tugas hormon oksitosin ini adalah mengirimkan pesan yang memberitahu otot-otot kecil di payudara kita untuk berkontraksi, yang dimana kontraksi ini akan membuat ASI ini keluar dari payudara. Kontraksi otot-otot kecil ini kita kenal dengan istilah let down reflex atau LDR. Jadi LDR ini nama bekennya sebenarnya dari hormon oksitosin ini tadi. Nah, lalu selanjutnya, apa sih bedanya kolostrum sama ASI? Karena kadang ada yang bingung, kolostrum sama ASI beda kali ya? Atau sama? Atau gimana?
Nah, kita perlu mengenal 3 fase ASI yang masing-masing itu penting untuk memberi makan bayi. Yang pertama, kolostrum. Ini adalah susu pertama yang diproduksi oleh payudara kita tepat setelah lahir. Ciri-cirinya kental, kekuningan, kaya nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam beberapa jam dan hari pertama kehidupannya. Kemudian ada yang namanya ASI transisi. Nah, ketika ASI matang ini mulai menggantikan kolostrum, itu disebut ASI transisi. Ini sering disebut juga, wow, ASI kamu sudah mulai keluar nih, atau ASInya udah mulai banyak, kadang-kadang sampai rembes-rembes. Dan biasanya terjadi di minggu pertama, apalagi kalau mami sudah mulai berada di rumah sama bayi. Lalu selanjutnya adalah ASI matur. Nah, ASI matur itu sama dengan ASI matang, tapi beda dengan yang ASI transisi tadi. Di ASI matang ini terlihat lebih encer dari kolostrum. Terus dia kaya nutrisi juga untuk bayi. Dimulai sekitar 10-15 hari setelah kita melahirkan. ASI matang ini akan terus berubah seiring dengan kebutuhan bayi tersebut. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di awal-awal saat kita menyusui? Nah, ini yang jadi tanda tanya, apa yang terjadi ya? Nah, mami harus memberi makan bayi antara 8-12 kali dalam 24 jam. Jadi nggak perlu dijadwal ya, Mam, tapi intinya dihitung aja, ngikuti perilakunya bayi 8 sampai dengan 12 kali. Tidak ada waktu yang ditentukan sebenarnya. Kalau bayi menyusu tuh harus berapa menit, itu nggak ada aturannya sebenarnya. Bayi mungkin menyusu 15-20 menit per payudara. Bisa juga mungkin lebih pendek atau mungkin lebih lama. Nah, sebenarnya pola makan bayi ini yang waktunya tadi ini dapat berubah dari hari ke hari. Mami tinggal ikutin aja bayi ini maunya apa sih. Nah, kalau mami ngikuti itu, mami nggak stres, jadi itu akan membantu menaikkan pasokan ASInya mami. Coba kalau mami mau mulai sekarang mau nyusuin di payudara yang lebih penuh dulu, sampai bayi melepaskan puting susunya sendiri. Nah, nanti kalau bayi sudah melepaskan puting susunya, disendawakan. Setelah bayi sendawa, coba tawarin payudara penuh yang satunya, bayinya masih mau atau enggak. Kalau bayinya enggak mau, mami boleh perah, supaya nantinya nggak timpang antara payudara kiri sama payudara kanan. Dan usahakan bayi menyusu di satu payudara sampai payudaranya kempes ya, Mam, supaya bayi seimbang, dapat formik sama in milknya. Payudara mami itu kalau misal nggak dihisap sama bayi lebih dari 4 jam, misalnya, aduh ini katanya Mami Ivon kalau nyusu harus sesuai perilaku bayi nih, tapi bayiku nggak nyusu nih. Aduh gimana ya ini ya, dia sudah 8 kali nyusu tapi payudara ini penuh. Nah, mami boleh perah di saat itu untuk sedikit meringankan. Perahnya boleh sampai kosong, boleh perah sebagian, disesuaikan aja dengan kenyamanan. Nah, di next video akan dibahas juga mengenai hal-hal yang lebih istimewa yang mami bisa simak nantinya. Jangan ketinggalan panduan dari saya ini. Jadi nanti mami bisa tahu terus update-nya mengenai dunia menyusui ini. Oke, sekian dari video ini. Kita jumpa di next video. Sampai jumpa. Dadah.